Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faddola bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arsyadana minadh dhalal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Amma ba'du. Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Ponorogo yang saya takzimi, keluarga besar Fatayat NU Ponorogo beserta Dewan Juri yang saya hormati. Pertama-tama, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Meski sekarang kita berada di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia dan tak terkecuali Ponorogo. Doa kita bersama, semoga Allah tetap melindungi kita, menjaga kita, dan menjauhkan kita, khususnya warga Ponorogo, dari balak besar maupun kecil, dari balak yang nampak maupun yang tidak nampak. Allahumma amin. Ketiga kalinya di sini saya mewakili PAJ Fatayat Pulung dalam rangka mengikuti lomba daiyah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Fatayat NU Ponorogo. Saya mengambil sebuah tema, yaitu tentang santri milenial dan tantangan globalisasi. Sahabati rahimakumullah, santri adalah sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Ma makna santri? Apa artinya santri? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri adalah orang yang mendalami ilmu agama Islam. Jadi, siapapun kita, bagaimana latar belakang kita, ketika kita mendalami ilmu agama Islam, entah itu dengan rajin fatayat, rajin muslimat, rajin pengajian, maka kita ini termasuk santri. Kemudian menurut Kila Wakila, jadi ini saya dapatkan ketika saya masih menimba ilmu di sebuah pondok pesantren, bahwasanya ketika santri itu dieja dengan bahasa Inggris, sun artinya matahari dan tree artinya 3. Sehingga santri adalah orang yang berpegang teguh terhadap 3 hal, yaitu yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Ma makna iman? Iman adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Dan ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, jika ada orang yang mengaku dalam hatinya meyakini adanya Allah, tapi tidak disertai dengan ucapan la ilaha illallah, tidak diiringi dengan memuji Allah, tidak diiringi dengan berzikir kepada Allah, maka tidak sempurnalah imannya. Dan barang siapa yang meyakini dalam hati bahwasanya Allah itu ada, mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, namun tidak mau menjalankan sholat, tidak mau membaca Al-Quran, membayar zakat, tidak mau menolong tetangga atau berbakti kepada orang tua, maka tidak sempurnalah imannya. Kemudian Islam. Islam adalah agama Allah
yang dibawa Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk dan kebahagiaan manusia. Jadi, Islam ini identik dengan sebuah kebahagiaan, dengan sebuah petunjuk. Tidak ada Islam teroris, tidak ada Islam liberal. Yang ada orangnya yang teroris, orangnya yang liberal. Sahabati rahimakumullah, ada sebuah rumah tangga yang 10 tahun baik-baik saja, setelah mengikuti kajian tiba-tiba bertengkar. Maka dalam hal ini bukan Islam yang salah, tapi orangnya. Jadi waspadalah. Kemudian ihsan, seorang santri ketika ia beribadah, ia seolah-olah melihat Allah. Dan ketika ia tidak mampu melihat Allah, bahwasanya sesungguhnya Allah itu melihatnya. Ia yakin setiap perkara yang ia kerjakan selalu diawasi oleh Allah. Itulah makna dari ihsan. Kemudian selanjutnya santri menurut kila wakila, santri ini identik dengan 6 perilaku yang berasal dari tiap-tiap huruf yang menyusunnya, yaitu S, A, N, T, R, dan I. Kita mulai dari huruf S, yaitu satrul aurat. Maka setiap santri yang mengaku santri, yang merasa dirinya santri, maka ia pastilah menutup aurat. Yang menutup aurat belum tentu santri, tapi santri pastilah menutup aurat. Bagaimana dengan aurat perempuan? Sesungguhnya aurat perempuan di hadapan orang lain adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan, walaupun di luar sholat, sehingga menggunakan kaos kaki itu juga menutup aurat. Bagaimana menutup auratnya orang di Indonesia? Nah, kita tidak boleh suudzon. Islam masuk ke Indonesia yang identik dengan jarik dan kemben. Nah, maka dalam hal menutup aurat ini bertahap, tidak langsung seluruhnya, sehingga kita tidak boleh suudzon. Kita harus menghargai proses, kita harus menghargai hijrah. Hijrah itu bukan tren masa lalu maupun masa sekarang, tapi hijrah itu adalah menjadi lebih baik. Yang sudah tahu kemudian menggunakan kaos kaki untuk menutup aurat, bagus. Yang belum, bukan berarti buruk. Kemudian A, amar ma'ruf, yaitu mengajak pada kebaikan. Jadi kalau berangkat fatayat, tonggone digonceng. Kalau berangkat muslimat, berangkat pengajian, koncone digandeng. Kalau berangkat bakti sosial, sedekah, dulure di WhatsApp. Karena kebanyakan saudara itu jauh ya, jadi di WhatsApp saja. Yang penting diajak amar ma'ruf. Nah, itu baru santri. Kemudian N, nahi mungkar, atau mencegah keburukan, kemungkaran. Ketika tangan dan lisan kita tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain, maka pastikan tangan dan lisan kita tidak menyakiti orang lain. Kemudian T, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Sahabati rahimakumullah, meninggalkan maksiat ini baik ketika sendiri maupun ketika bersama orang lain. Barang siapa meninggalkan maksiat sekecil apapun,
maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Ingat, sekecil apapun perbuatan buruk, maka Allah akan membalasnya. Begitu juga dengan kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah ri'ayatun nafsi, menahan nafsu, mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu ini mungkin sangat mudah ketika kita tidak punya apa-apa. Tapi sesungguhnya mengendalikan nafsu itu entah dalam keadaan kita punya apa-apa maupun tidak punya apa-apa, nafsu apapun. Kemudian yang terakhir istiqomah. Seorang santri pastilah tahu bahwa al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Satu perkara ibadah yang diistiqomahkan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, dulu santri itu identik dengan ngaji, apalan, lalaran, sekolah, jamaah, kanti, istiqomah. Nah, bagaimana dengan santri zaman sekarang? Santri zaman sekarang yo ngaji, yo gawe story, yo apalan, yo whatsappan, yo lalaran, yo youtubean, yo sekolah, yo chattingan, yo jamaah, yo Facebookan. Nah, kita kenal dengan yang namanya santri milenial. Nggih napa mboten? Sahabati rahimakumullah, ma makna milenial? Nah, apa artinya milenial? Jadi milenial ini adalah sebuah generasi yang tidak bisa dilepaskan dengan teknologi informasi, khususnya internet. Nah, ada yang mengatakan bahwa santri milenial ini adalah orang yang lahir pada tahun 1980-an sampai 1994. Nah, sedangkan anggota kita, Fatayat, nah bisa jadi masuk santri milenial, atau sebelumnya yang lahir sebelum tahun 1980 bisa jadi namanya santri kolonial, atau mungkin yang lahir setelah 94 sampai hari ini 2020. Nah, itu dalam sebuah tren disebut dengan generasi Z. Nah, sahabati rahimakumullah, dalam menyikapi hal ini, santri milenial ini artinya bisa jadi kita, bisa jadi anak-anak kita. Lantas, santri milenial ini tanggung jawab siapa dalam menghadapi teknologi informasi yang semakin canggih? Apakah ini tanggung jawab gurunya, atau kiainya, atau tokoh masyarakat, atau alma maternya, atau tanggung jawab siapa? Tentu saja tidak. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
surat At-Tahrim ayat 6. Dalam surat tersebut kita mengetahui bersama bahwa sesungguhnya mendidik, menjaga diri kita, keluarga kita, itu adalah sebuah tanggung jawab bagi diri kita sendiri dan orang tua. Apabila kita sudah menjadi orang tua, maka itu adalah tanggung jawab kita, termasuk putra-putri generasi penerus bangsa. Nah, apakah bisa? Nah, maka perlulah orang tua ini mencari guru yang baik, mencari lembaga yang baik, dan mencari lingkungan yang baik bagi putra-putri mereka. Karena ketika tiga hal ini bersinergi, antara orang tua, antara guru, dan lingkungan di sekitarnya, maka niscaya generasi berkualitas adalah milik santri milenial yang cerdas. Ingat, kita tidak bisa memilih memiliki orang tua seperti apa, tapi kita bisa memilih ingin menjadi orang tua yang seperti apa. Sahabati rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, "Allimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum." Didiklah putra-putrimu karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang bukan zamanmu. Saat ini santri sedang dihadapkan dengan tantangan globalisasi. Ma makna globalisasi? Globalisasi adalah sebuah proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan, atau bisa dikatakan globalisasi adalah perubahan sosial dari zaman dahulu hingga sekarang. Jika kita perhatikan, hampir seluruh orang dari segala kalangan, tak terkecuali santri, sangat bergantung dengan gadget atau HP. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun penggunaannya setiap individu berbeda, intensitas pemakaiannya dan kebutuhannya berbeda-beda. Tanpa sadar, gadget atau HP telah menggantikan banyak hal, mulai dari telepon umum, kamera, TV, radio, surat kabar, album foto, jam, alarm, kalender, peta, pasar, dompet, ATM, dan entah apa lagi yang akan digantikannya esok. Intinya, di era globalisasi ini, semua orang bisa menjadi bos dimanapun dan kapanpun. Lantas, bagaimana dengan santri? Apakah perkembangan teknologi di era globalisasi ini adalah hal yang negatif? Bagaimana pengaruhnya dengan iman kita? Boleh ndak kalau kita mengecam zaman hanya karena kita gaptek? Sahabati rahimakumullah, santri yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesempitan, dan santri yang pesimis selalu melihat kesempitan dalam setiap kesempatan.
Jadi, sebenarnya tantangan globalisasi ini adalah peluang besar bagi kita santri berkemajuan, bagi kita santri milenial, peluang besar dalam mensiarkan Islam lebih luas lagi, lebih mudah lagi. Mungkin dengan membuat konten yang menarik, membuat aplikasi agama, membuat kajian-kajian fikih kontemporer, membuat workshop-workshop, atau pendidikan agama yang justru semakin mudah tanpa harus kita mengumpulkan banyak orang. Sehingga santri yang optimis punya banyak peluang dan peluang yang besar dalam mensyiarkan Islam lebih luas lagi di era globalisasi ini. Kemudian, apakah sebenarnya teknologi yang semakin canggih ini adalah hal yang negatif? Tidak. Karena yang berawal dari pikiran pasti menghendaki pengembangan. Dan asal dari pengembangan tujuannya adalah positif. Walaupun secara pemakaiannya, secara penggunaannya, positif negatifnya itu tergantung pada individu masing-masing. Sahabati rahimakumullah, ternyata tidak hanya air laut, tapi iman juga mengalami pasang surut. Justru di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih ini mampu menunjukkan seberapa kualitas iman kita. Apakah iman kita semakin naik ataukah semakin turun? Karena kualitas iman yang semakin naik atau bertambah akan menyadari bahwa teknologi yang semakin canggih ini adalah bukti dari kemahakuasaan Allah melalui tangan-tangan manusia yang diizinkannya. Kemudian kita memanfaatkannya dengan baik tanpa sedikit pun melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, iman yang berkurang, iman yang turun, maka dengan adanya kecanggihan teknologi ini, ia akan semakin menyibukkan diri dengan dunia dan melalaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan pernah mengecam zaman, karena kita adalah bagian dari zaman tersebut. Sahabati rahimakumullah, jika kita tahu anak tangga, maka seperti itulah tantangan globalisasi bagi kita. Tangga itu bisa membuat kita naik ke atas, tapi juga bisa membuat kita turun ke bawah. Bukan atas kehendak orang lain, tapi atas kehendak diri kita sendiri. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Sahabati rahimakumullah, sebelum saya tutup, izinkan saya mengutip sebuah kata-kata dari Ustadz Abdul Somad LCMA tentang santri. Tetaplah merasa santri agar tak berhenti berbakti. Tetaplah merasa santri agar tak tinggi hati
Tetaplah merasa santri agar berbudi pekerti. Tetaplah merasa santri agar tak merasa benar sendiri. Tetaplah merasa santri agar tetap merasa perlu membaca kitab suci. Tetaplah merasa santri agar semangat membangun negeri. Tetaplah merasa santri agar tetap hormat pada kiai. Tetaplah merasa santri agar peduli pada ekonomi. Tetaplah merasa santri agar tak takut mati. Tetaplah merasa santri agar takut pada ilahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.